Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini setengah siang ya. Kita dapat bertemu kemudian dalam acara podcast Ramadan bersama CISF dan Las Al Azhar ya. Masya Allah. Eh, untuk periode tahun 2026. Kemudian Bapak, Ibu, dan teman-teman pemirsa CISF ya yang saya hormati dan yang dirahmati Allah, pada podcast hari ini izinkan saya Tanti, kemudian yang akan memandu ya jalannya podcast ini dari awal hingga akhir, dan di sini sudah hadir narasumber kita yang Masya Allah sangat luar biasa jauh-jauh datang dari Malang ya. Hari ini yaitu kita panggil Ustadz Dian ya, Ustadz Dian Masya Berkah Allah. SHI MHI ya. Beliau merupakan founder dari dan komisaris utama PT Ya, Berkah Fintech Syariah ya. saat itu Masya ya. Allah. Oh, saat itu, Masya Iya. Allah. Kemudian juga menjabat Kaprodi ya di Sekarang Universitas di Unmu. Seprodi Oh Magister gitu. Hukum Ekonomi Syariah. Masya Allah. Ini Iya. masih banyak nih rentetannya. Ini kalau disebut nggak akan selesai nih rentetan ini Kalau ya. jabatan di bisnisnya sekarang di Direktur Berkah Digital Payment. Oh Masya Allah. Udah update terbaru nih ya. Masya Allah, luar biasa. Beliau hebat sekali. Nanti kita akan gali ya apa yang bisa beliau sampaikan dengan tema hari ini ya, yaitu Ramadan sebagai momentum gerakan ekonomi sosial. Masya Allahu Allah. Akbar. Ya, oke. Kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu ya. Teman-teman CISF dan pemirsa yang dirahmati Allah. Ya, saya sapa dulu ya. Ustadz Dian, apa kabar? Alhamdulillah Sehat nih baik. kayaknya, Saya bahagia alhamdulillah. banget ya, Masya Allah. Kita harus bahagia dong. Harus bahagia. Di bulan yang penuh Oke, barokah. meskipun di Ramadan ya, meskipun di Ramadan tetap Apalagi semangat. Nah, apalagi di Ramadan. double ya. Semangatnya double. Oke, kalau kita bicara soal Ramadan ya, bulan yang spesial, bulan yang penuh berkah, kemudian kalau dihubungkan dengan gerakan ekonomi sosial, praktek zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan ini kan otomatis semakin meningkat ya, Ustadz Dian ya, semakin meningkat kepedulian sosial dari masyarakat pun semakin apa namanya, ada perubahan signifikan lah yang bisa dilihat, yang tadinya nggak pernah sedekah mungkin di Ramadan ini Betul. dia menjadi lebih ini ya, tergugah hatinya untuk bersedekah. Nah, kalau dihubungkan dengan tema kita hari ini, Ramadan sebagai momentum gerakan ekonomi sosial, menurut Ustadz Dian nih ya, bagaimana sih supaya Ramadan itu tidak hanya sebagai momentum aja, tapi sebagai sifatnya musiman, tapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. Jadi nggak hanya di Ramadan aja nih teman-teman itu bisa bersedekah atau kepedulian sosialnya itu tergali, tapi sebagai apa ya, ada kelanjutannya setelah Ramadan, nggak hilang gitu. Bagaimana, Ustadz? Baik, terima kasih. Eh, podcast sahabat podcast yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harus menyampaikan dulu nih ya. Jadi secara kompetensi kita bicara keuangan sosial, saya ingin sampaikan ya, saya juga pengawas syariah di Lajismu Jawa Lajismu, Timur ya, betul. sehingga betul-betul kita praktisi. Iya, betul. Di Terjun samping langsung juga ya. kita Iya. secara akademik banyak bahas ini. Jadi saya melihat dan harus semua kita sadar bahwa Ramadan ini sebenarnya umat Islam ini tergerak Betul. mereka untuk berbagi. Betul, betul. Kenapa? Ya disadari atau tidak, sebenarnya Ramadan ini momentum Allah melipat gandakan Pahala buat betul. kita, sehingga ada di antara masyarakat yang mereka kadang itu sebenarnya
dia nggak sadar itu, tapi pokoknya dia berbagi aja, gitu. Mau Mau berupaya menyisihkan untuk Mm-mm. kehidupan dia besok, gitu. Betul. Nah, maka saya berharap tidak hanya kita, tapi juga lembaga-lembaga zakat. Ini momentum untuk mengkolek dana-dana sosial baik dari zakat, infak sedekah sedekah. maupun dari Wakaf. ya DSKL lah Ya, ya. yang Dana lain-lain sosial ya. itu Oke. bahasa-bahasa kita kalau di Ya. lembaga zakat ya. Karena itu Benar-benar. ini momentum kita. Mm-mm. Artinya bagaimana 1 tahun ini itu bisa mengcover kekurangan-kekurangan dana sosial kita di bulan-bulan setelah Ramadan. Betul. Nah ini, nah tentu kalau kita bicara dalam hadis Nabi, ini buat motivasi kita semua. Iya. Ya tidak hanya yang lain, tapi kita juga. Betul. Siapapun yang mengamalkan kebaikan di bulan Ramadan, kata Allah, apalagi dalam keadaan berpuasa, wa anna azzibihi, aku yang akan balas itu. Nah karena itu ini momentum kita. Mm-mm. Apalagi kalau kita sebagai pekerja secara profesional, Ramadan ini kan momentum kita juga dapat juga. Ya. Cuman memang kita harus sadarin, jangan sampai kita kalau dapat seneng, outnya nggak seneng. Nah, ini itu, yang kita itu. harus dijaga. Ada buku itu yang apa, arigato money itu, ya kan? Iya. Kita kalau in-nya kita Senang. happy money, Happy. Iya. tapi ketika kita out unhappy money, ini nggak boleh. Nggak balance ya, Iya. nggak balance. Nah, padahal, masya Allah, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kan tujuan kita itu menjadi orang yang bertakwa. Betul. Nah, orang yang bertakwa cirinya adalah orang yang sangat peduli untuk masalah-masalah sosial, terutama persoalan harta. Ini momentum kita. Bahkan banyak di antara umat Islam menyandarkan dia bayar zakat mal saja itu di bulan Ramadan. Padahal nggak harus ya. Tidak harus, nggak karena kan Ustaz. haul itu Bisa. berbeda-beda. Betul, masing-masing Tapi- orang beda-beda. Tapi ini peluang, opportunity bagi kita, gitu. Bagaimana dana-dana yang kita himpun di bulan Ramadan ini itu bisa mengcover kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan. Iya. Nah, sehingga kan terjadi keseimbangan tuh secara ekonomi itu. Mm-mm. Ini tugas kita bersama lah. Ya, jadi harapannya seperti itu ya. Jadi Ya. ya memang momentumnya terbesar di Ramadan, tapi setidaknya itu menjadi apa ya? Sehari-hari kita apa? Habit ya. Habit, Karena ya. menjadi habit lah. Jadi nggak hanya nunggu di Ramadan. Iya kalau ketemu Ramadan lagi, kalau enggak gimana gitu ya. Jadi diharapkan nih teman-teman CISF dan yang lain ya, sahabat-sahabat podcast ya, bisa mulai dari sekarang gitu ya, belajar diawali dengan Ramadan seperti itu, Masya Allah. Oke, iya. Untuk selanjutnya nih, apa Ustadz Dian nih, kan dengan banyaknya aktivitas ya, jadi seperti berbagi makanan, kemudian ada program sosial masjid, banyak juga komunitas yang tiba-tiba tadinya nggak aktif, tiba-tiba sekarang jadi aktif, berbagi segala macam, banyak sekali itu muncul di saat Ramadan ya. Itu kalau menurut pandangan Ustadz Dian dengan fenomena seperti ini itu gimana tuh? Jika dilihat dari perspektif gerakan sosial ekonomi tadi. Iya, artinya secara individu saja di bulan Ramadan kita ini tergerak. Iya. Ini Masya Allah, apakah ini bagian dari habit yang sifatnya tahunan begitu? Atau memang ada siklus ya yang saat itulah Allah merefresh kita kembali dari kita yang mungkin sedikit bakhil Iya. gitu. Tapi Tiba-tiba ketika diketuk Ramadan gitu. ya kita dengan sendirinya mulai kembali ke naluri kita lagi yang sifatnya manusia itu kan sebenarnya berbagi Iya, gitu. betul, betul. Nah, karena itu momentum ini harus kita jaga. Ya apalagi tadi kan disampaikan Mbak Tanti juga bahwa belum tentu kita akan sampai di Ramadan berikutnya. Itu yang Nah, karena harus itu ini ya. ini momentum. Apalagi kalau kita kaitkan dalam hadis-hadis Nabi, kan kata Rasulullah itu idza jaa Ramadan, apabila Ramadan ini udah datang. Ini udah datang nih Ramadan. Iya, Kita iya. pun sudah idza dakhala Ramadan. Kita udah masuk bulan Masuk di Ramadan. dalamnya, betul. Kata Allah, futihat abwabus sama. Dalam teks yang lain, futihat abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu surga.
Artinya, ayo sahabat podcast CISF dan kita semua, kalau kita ingin jadi penghuni surga, ini momentum kita. Iya. Nah, orang yang ahli surga, momentumnya itu salah satunya ada disebut di surah Ali Imran ayat 134. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mereka menginfakkan. Jadi kata-kata yunfikuna itu kan maknanya dia fiilnya fiil mudhari. Maknanya apa? Mereka yang dalam keadaan terus berbagi gitu. Maka disebut dalam ayat ini sarra wadhara, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Ini momentum. Ada juga ulama kita menyebut sahrul Ramadan sahrut tarbiyah. Ramadan itu bulannya kita pendidikan. Mungkin bagi di antara kita yang belum menjadi habit kita berbagi, ini momentum kita. Kenapa? Karena kelipatan-kelipatan yang Allah berikan ketika kita Ramadan ini, itu kata Allah wa anna azibihi tadi. Artinya Allah lipat gandakan sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan dengan teori matematika ini, hitung-hitungan manusia nih. Iya. 1 banding 0 itu kan tak terhingga itu. Iya. Karena Allah Maha Kehendak. Betul. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, karena itu ini harus betul-betul kita jadikan momentum kita untuk terus berbagi. Nah, itu. Oleh karena itu fenomena-fenomena ini kita harus bersyukur, kita harus tatap gembira bahwa semua kita ini tergerak. Bahkan mungkin berlomba-lomba ya Ustadz, ya, berlomba-lomba kebaikan nih. Betul, kadang ada masjid tiba-tiba kita kelebihan makanan. Iya. Lebih kenapa? Ternyata ada yang ngasih ngedrop makanan. Waduh, itu artinya ada orang yang di Ramadan ini dia tuh cari-cari. Iya, betul. Itu sebenarnya kata Allah juga. Ketika kita orang yang bertakwa itu dia sadar bahwa harta itu adalah ada hak bagi orang lain. Wasailina wal mahrum. Ada orang yang datang dia meminta dan ada orang yang nggak datang. Dan ini kan tergerak ini kita mencari. Betul. Wah, ini luar biasa ini. Iya. Dan itu harus tersalurkan ya, dalam artian mubazir nantinya kalau nggak tersalurkan itu. Artinya kan ini luar biasa. Luar biasa, betul. Bisa jadi akan surplus ya. Bahkan ada masjid yang dia di manage. Siapapun Bapak Ibu yang ingin berbagi, nanti kita atur ya, nanti jatuhnya di tanggal berapa. Sampai seperti itu. Biar nggak numpuk ya, Ustadz. Nah, tentu saya berharap disinilah membangun komunikasi di antara lembaga-lembaga sosial. Baik masjid maupun lembaga-lembaga lain yang terlibat di situ. Kenapa? Mungkin di satu titik ini berlebihan, berlebihan sehingga dia menutup orang berbuat kebaikan. Tapi dengan komunikasi ada masjid yang dia kurang dia bisa mendistribusikan ke sana. Nah, karena itu harus terbangun good communication di antara lembaga-lembaga zakat, tempat ibadah agar juga bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan, karena bisa jadi satu titik masjid jamaahnya tidak semua punya kemampuan. Betul. Dan bisa merata nantinya ya, gitu. Sementara ada satu masjid yang memang orangnya orang di help semua. Ini kan berarti butuh tadi. Iya, komunikasi, distribution terkait aset. Wow, ternyata tidak hanya sekedar naro kemudian disalurkan ya. Kita juga harus melihat sekitar kita juga ya, supaya bisa sama-sama merasakan semua. Gitu. Nah, ini berkaitan nih dengan yang selanjutnya nih, Ustadz Dian. Jadi seberapa besar nih menurut Ustadz Dian ya peran masjid, kemudian komunitas dan inisiatif masyarakat ya, terutama ya, untuk menggerakkan ini tadi aktivitas sosial ekonomi ya, seperti itu. Seberapa besar sih peranan mereka sebenarnya? Ya, kalau kita secara individu yang jelas kita diminta untuk berperan ya, karena ini bagian dari tanggung jawab kita secara individu. Betul. Secara social institution, saya kira semua lembaga punya kewajiban sosial. Iya. Apalagi kan negara kita sudah ada namanya responsibility, social responsibility kan, CSR itu. Mudah-mudahan tergerak lagi lah ya. Jadi nggak menutup ya, nggak menutup
Iya, apa ininya untuk ya udahlah, iya, emang udah disediain ya sudah betul. gitu salurkan. Kenapa? Karena kita sadar atau tidak, Hmm? kemampuan skill ya masyarakat kita nampaknya adalah sekelompok orang dia skillnya bagus sehingga rezekinya terus bertambah, tapi banyak ya yang mereka saya kira menurun ya, Iya, kadang sudah putus asa, saya iya, kerja bolak-balik penghasilannya cuma segini. betul. Ya walaupun harusnya kita nggak boleh begitu, rezeki itu ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang bertawakal itu dia sadar wa fis sama irizqukum, di langit itu rezeki kamu kata Allah. Tapi kita juga harus sadar ada keterbatasan masyarakat yang mereka memang kemampuannya seperti itu. Jadi nggak bisa dipaksain Iya, juga karena itu ya, Ustadz ya. peran-peran lembaga-lembaga sosial, mungkin lembaga juga bisnis dia juga harus melibatkan sosialnya, karena itu tanggung jawab kita ya. Karena saya juga harus mengetuk nih lembaga perbankan Nah, juga wajib itu betul, membantu. betul. Lembaga-lembaga bisnis yang lain juga wajib itu membantu. Jadi bukan hanya lembaga sosial aja Iya, ya, ada semua lembaga ikut sosial ini berperan. sebenarnya ya memang dia fokus ke sosial. Ya, Sementara dia hanya menunggu uluran tangan dari lembaga atau personal yang ya, datang. betul. Nah, karena itu kalau memang lembaga bisnis, lembaga perekonomian yang komersial ini gitu, ya kerjasama deh dengan lembaga zakat, mungkin menyisihkan lah dengan model-model nanti ya pengelolaan bersama dengan hasil pengelolaan ini sambil berinfak misalnya. Ini kan peluang-peluang ya, sehingga semua titik-titiknya harus berperan untuk tujuan yang sama, Betul. kita menggapai mardotillah yaitu ridho Allah dengan aktivitas-aktivitas sosial tadi itu. Ini poin penting pokoknya. Iya, Jangan sekali-kali kita abai, karena kita ini hidup nggak hanya dunia, Iya, betul. kita ada hidup akhirat yang panjang. Iya. Orang sudah sadar itu, Betul. dan tolong jangan dilupakan itu, karena jelas-jelas jangankan kita menuju akhirat nanti, kita meninggal saja, masuk di alam barza saja, ini sudah ada apakah kita bahagia, happy atau kita unhappy nih. Belum lagi ada azab-azab Allah lagi. Yang lain. Nah, ini kan bahaya banget nih. Aduh, ngeri nih kalau Iya. udah masuk ke situ ngeri nih. Iya, karena itu Kayaknya belum ada bekal gitu yang mencukupi iya, gitu. apalagi kita berbagi itu dari aset atau harta yang kita punya, itu kan bagian tutohiruhum, membersihkan harta itu. Iya, membersihkan Bisa hati. jadi ada yang masih kecampur. Kan kita hidup bareng, Iya. kita berinteraksi sama-sama. Ada orang yang memang dia komit secara kehalalannya, Iya, syariahnya, ada orang yang tidak komit. Iya, karena mungkin Ternyata dia juga nggak masuk, tahu ya. Dia nggak tahu, atau mungkin dia tahu dia masih lakukan itu. Iya. Nah, inilah peran-peran kita harus berbagi. Iya. Nah, masya Allah, saya kira Sebenarnya ini banyak harus- yang bisa dilakukan ya Ustadz ya. iya, Banyak karena secara banget ya. filosofis dorongan-dorongan itu sudah ada gitu, baik secara teks kalau kita gunakan pendekatan bayani, Al-Qur'an, hadis sudah menginspirasi semua. Ya, kalau kita gunakan pendekatan burhani secara intelektual dari hasil-hasil riset Iya, sudah menguji bagaimana pentingnya dana sosial. betul, betul. Ya kan? Betul. Masyarakat kita masih butuh. Iya. Peran ini perlu kita lakukan, sudah ada semua. Nah, tinggal kita jalankan Nah, secara empiris, secara praktis. betul sekali, betul sekali. Masya Allah, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini banyak lagi orang yang tergerak ya, Iya, Ustadz, Masya untuk Allah. Kita harap, kita lebih berharap. menata, kemudian apa ya, untuk mengembangkan mungkin ya, Ya. sistem seperti apa sih yang bisa supaya bisa merata segala macam seperti itu. Masya Allah, mungkin perlu ada bimbingan dari Ustadz Dian juga nih. Nah, insya Allah kita selalu membimbing diri kita dan yang lain. Ya, tanggung jawab kita itu kan semua. Nah, ini ada lagi nih Ustadz yang sangat menarik nih kalau dihubungkan nih dengan pemberdayaan umat ya. Pemberdayaan umat apa namanya, untuk aktivitas sosial tadi ini yang muncul selama Ramadan. Itu gimana itu? Apakah memberikan dampak yang secara signifikan gitu untuk pemberdayaan umat atau ya hanya sekadar aja gitu Ustadz, Iya. menurut Ustadz? Ya, sahabat podcast CISR, ya, yang jelas berdampak tidak berdampak tergantung kita. Oke. Makanya butuh perencanaan yang baik, Matang. butuh strategi yang baik, termasuk kemasan yang baik.
bagaimana kita berbagi itu sifatnya bukan apa sesaat, tapi kita permanen, sustainable. Inilah yang harus berdampak. Syukur-syukur mereka yang tadinya masih di bawah tangannya dengan punya inspirasi, kesadaran dari aktivitas di kita itu, dia kemudian terdorong, kenapa saya meminta? Padahal saya harus berbagi. Saya bisa. Nah, karena itu setiap apapun yang kita lakukan, kita harus ukur apa capaian-capaian berdampak. Kalau bahasa sederhananya kan berkesan lah. Kan bahasanya begitulah. Iya, iya. Secara feel dia seneng. Kemudian dia bersyukur. Betul. Gitu. Secara aktivitas dia merasa terinspirasi sehingga dari 1, 2, 3 berjalan hingga terus menyeluruh, bisa semua berbagi itu, akhirnya sampai nanti suatu ketika akan bingung siapa yang menerima ini. Iya, sampai kehabisan ya, dalam artian mungkin database-nya yang kurang nih. Kan success story dalam social finance itu kan pernah terjadi kan di kalangan kehidupan umat Islam. Ya tentu pada masa Rasulullah kan ini luar biasa kan, menjadi pilar utama itu. Di masa Bani Umayyah ada misalnya Umar bin Abdul Aziz, ya, yang itu sering kita dengungkan success story-nya. Di masa kita bagaimana? Nah, kita harus jaga jangan sampai kita nanti malu di hadapan Allah, tidak bisa mencapai success story itu. Nah, itulah saya kira kita harus sama-sama bergerak ya. Masya Allah, luar biasa. Ini menarik sekali ya Ustadz, sebenarnya bisa dikupas lebih dalam lagi. Ini banyak literasi juga bisa dicari lagi ya, dikembangkan lagi. Betul. Oke. Ya. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan ya Ustadz, jadi momentum Ramadan ini memang luar biasa ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, bukan hanya di sisi untuk diri sendiri sebagai ibadah pribadi gitu ya, meningkatkan ibadah pribadi, tapi kita juga bisa meningkatkan untuk yang lebih luas lagi masyarakat sekitar kita ya. Betul. Oke. Jadi mungkin dari Ustadz Dian ada nih yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman podcast ya, teman-teman CISF dan Las Al Azhar ya di sini, bisa apa sih yang benar-benar bisa kita lakukan benar-benar supaya bisa meningkatkan kemampuan diri kita untuk berbagi seperti itu di momen Ramadan ini. Ya, yang jelas sahabat podcast CISF, berbagilah. Dengan berbagi itu kita menjadi orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Amin, Masya Allah. Dan ingat, dengan berbagi kita itu menjadi salah satu orang yang akan terhindar dari azab yang pedih. Nah, karena itu terus kita berjalan, baik individu maupun lembaga, termasuk juga kita lembaga-lembaga zakat ya, baik lembaga zakat Al-Azhar, termasuk lembaga zakat lain yang saya juga di dalamnya, itu adalah Jismu. Sama-sama kita bergerak, kita gerak terus, jangan berhenti. Kan bisa kompak begini ya. Jangan berhenti. Satu pemikiran. Karena tanggung jawab kita untuk menghimpun dana zakat 200 triliun saja ini belum tercapai. Betul. Masih jauh, masih jauh. Malah kita berharap mudah-mudahan pajak hilang. Diganti dengan zakat, infak, sedekah, dan DSKL. Mungkin nggak sih itu? Ya, kita harus mungkin ya. Harus mungkin. Kenapa? Harus mungkin. Karena ini tanggung jawab kita. Ya. Mungkin ini terrealisasi di hadapan Allah dengan kesungguhan kita. Di hadapan manusia belum. Enggak apa-apa. Itu artinya ayo kita tetap semangat dan terus berjuang untuk terlibat di dalamnya. Insya Allah menjadi barokah amal soleh, amal ibadah kita yang gak akan putus. Bahkan dalamnya juga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Saya kira itu. Masya Allah ya sahabat podcast ya, luar biasa sekali. Dengan waktu yang sangat minim tapi kita udah dapat insight ya dari Ustadz Dian, dari mungkin mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustadz Dian ini bisa memberikan manfaat ya. Baik untuk saya pribadi atau dari teman-teman podcast yang lain ya. Oke.
Semoga bisa menjadi inspirasi kita juga nih, Ustadz Dian nih, Amin. Insya Allah. untuk lebih memaksimalkan potensi diri kita ya. Dan di bulan suci ini bukan hanya untuk ibadah pribadi yang seperti saya sampaikan tadi, tapi juga dengan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar gitu ya. Oke, sahabat podcast, jangan lupa ya untuk membantu Donasi. ya. Dari apa yang kita sampaikan tadi, kita pelajari hari ini, mudah-mudahan baik melalui tindakan nyata maupun pemikiran ya. Iya. Jadi bisa dengan tindakan nyata maupun pemikiran untuk bisa berbagi juga, membagikan kepada saudara dan teman-teman sekitar kita ya. Oke, mungkin sudah cukup Ustadz Iya, Dian ya. Jadi saya kira terima cukup kasih untuk sementara. Tentu untuk kita sementara. terus Kita harus tunggu ya. belajar. Ini kalau boleh diinformasikan untuk CISF ini adalah podcast ketiga. Jadi masih ada Masya Allah, masih episode-episode yang lain, benar yang mungkin lebih menarik lagi ya, Betul. lebih banyak insight yang kita dapatkan Iya, ya. insya Allah, Gitu. insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Dian atas waktunya. Kemudian semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat Amin, semua amin, dan amin, ya Allah. mendapatkan berkah, barokah untuk kita semua. Ya, akhir kata saya Tanti undur diri. Ustadz Ya, Dian, terima sama-sama. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.